Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez tak bisa bersaing di MotoGP 2024. Ia mengubah pandangan usai melihat kiprah The Baby Alien dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Marquez perlahan sudah menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2024. Bersama Gresini Racing, ia berhasil meraih 2 podium di sesi sprint race. Kendati demikian, Marquez masih belum bisa finish di posisi 3 besar saat balapan utama berlangsung. Sementara, dari 3 balapan awal MotoGP 2024, finish keempat di Qatar menjadi pencapaian terbaik juara dunia 6 kali tersebut sejauh ini. Lorenzo melihat Marquez bisa mendapatkan kemenangan dengan Ducati Desmosedici GP23. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati. "Saya pikir dia akan menang dengan motor itu sekarang. Ia belum beradaptasi dengan cara mengendarainya 100%, kata Lorenzo dikutip dari Motosan, Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Ducati Desmosedici GP23 mampu menunjukkan performa apik di MotoGP 2023. Pasalnya 3 pembalap sukses menempati posisi 3 besar di klasemen akhir, yakni Francisco Bagnaia juara, Jorge Martin, runner-up, dan Marco Bezzecchi posisi ketiga. Kendati demikian, Lorenzo mengklaim Marquez tidak bisa bersaing dengan pembalap lain khususnya para pembalap Ducati dengan mengendarai Desmosedici GP23. Pasalnya Bagnaia dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Martin dan Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, mendapatkan motor terbaru yakni Desmosedici GP24. Dia beradaptasi dengan sangat baik, tetapi dia masih sedikit kurang dan dia memiliki GP23, dia tidak bisa bersaing dengan yang lain, jelas juara dunia MotoGP 3 kali itu. Di sisi lain, Escuera mengatakan Marquez merupakan pembalap yang sulit ditebak. Hal tersebut pun membuat Martin yang sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 tidak hanya fokus ke Francisco Bagnaia, tetapi juga ke sang senior. "Saya sangat mengenal Marc, dia seorang pemain sandiwara dan saya suka bersenang-senang, dan akhir pekan ini hal itu terlihat. Selain itu, sekarang Jorge Martin tidak hanya harus melihat Pecco sebagai saingan, tetapi juga Marc. Hal itu bisa memberikan pengaruh," pungkasnya. Marquez akan mencoba bangkit untuk bisa mendapatkan kemenangan perdananya bersama Desmosedici GP. Seri keempat MotoGP 2024 akan berlangsung di Circuito de Jerez, Spanyol pada 26–28 April. Terungkap penyebab tim pabrikan KTM kalah dari Acosta di MotoGP Amerika. Tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing menyelesaikan balapan MotoGP Amerika Serikat sangat jauh dari kemenangan. Pembalap Afrika Selatan, Brad Binder hanya finish ke-9 dengan gap plus 14.931 detik dari pemenang balapan, Maverick Vinales Aprilia Racing. Sedangkan rekan setimnya, Jack Miller menyelesaikan balapan di posisi ke-13, plus 24.011 lebih lambat. Tim pabrikan KTM bahkan kalah dari tim satelit mereka, Red Bull Gas Tech 3, di mana Pedro Acosta menyelesaikan balapan di podium kedua. Balapan di Austin memang tidak mulus bagi KTM, Binder dan Miller menghadapi masalahnya masing-masing. "Balapan yang sulit bagi kami meskipun saya melakukan start terbaik dalam hidup saya. Saya pikir itu adalah puncaknya," kata Binder di situs resmi KTM. "Di tikungan 1 saya mencoba melakukan railing dari luar untuk mendapatkan posisi sebanyak yang saya bisa dan dengan kekacauan antar pembalap di sana, sayangnya sayap belakang dan sayap kiri depan saya patah. 20 lap mengelilingi kota dengan kehilangan itu tidak terlalu menyenangkan. Saya akhirnya bisa menemukan ritme antara situasi itu dan ban saya dan membuat kecepatan. Akhir pekan yang sulit dan harus dilupakan meskipun menurut saya GP kami di sini terlihat jauh lebih buruk daripada sebelumnya," seru Binder menerangkan. Sementara Miller juga mengalami masalahnya sendiri dalam balapan, yakni kehilangan grid bagian belakang. "Saya merasa nyaman di grup pada 6 lap pertama dan sangat nyaman. Motornya bekerja lebih baik dibandingkan kemarin, namun sejak lap ke-7 saya langsung mengalami masalah grip dan kondisinya semakin parah," tutur Miller. "Saya tidak bisa membawa kecepatan menikung. Agak membingungkan setelah kami menyelesaikan 10 lap dan berusaha sekuat tenaga di sprint. Saya telah mengatur ban dan membangunnya, jadi ini sangat aneh.
Saya hanya mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin selama sisa balapan. Kami akan melihat datanya. Saya merasa saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik di sini, demikian Miller menjelaskan. Balapan berikutnya akan berlangsung di MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada tanggal 28 April mendatang. Bradl jelaskan keunggulan Acosta, kenapa bisa menjadi KTM tercepat. 3 seri telah berlalu dan pembalap rookie Red Bull Gas Gas-Tetri, Pedro Acosta tampil konsisten di barisan depan. Acosta sudah mengejutkan di seri Qatar, kemudian naik podium di Portugal dan dia mengulangnya di Amerika Serikat. Hasil di Amerika Serikat sangat penting sebagai konfirmasi atas performanya dan dia telah terbukti konsisten. Pembalap penguji HRC, Stefan Bradl kagum dengan bakal Acosta, dia juga menerangkan hal apa saja yang membuat Acosta begitu baik di musim debutnya ini. Sederhananya, dia tidak peduli tentang apapun, kata Bradl di acara Sport dan Talk from Hangar 7, seperti dimuat Speedweek.com, berbicara tentang Acosta. Ia juga memiliki kepribadian yang santai dan tidak membiarkan dirinya menjadi gila. Tentu saja bakatnya sangat besar, tidak perlu dibicarakan. Tapi sepertinya hal itu juga tidak mengganggu pikirannya. Itu selalu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, sambung Bradl menjelaskan maksudnya. Acosta tidak keberatan jika Marc Marquez melewatinya dan dia ada di sana bersama bintang-bintang besar. Ini cukup mengesankan. Dia sudah naik podium di Portugal, masih sedikit bahagia saat itu. Kini dia sudah memastikannya lagi di Texas. Dia juga menjadi yang terdepan dalam setiap sesi latihan, akui Bradl. Dia telah mengungguli kompetisi KTM. Itu adalah tanda seru yang kuat. Sejauh ini saya tidak mendapat kesan bahwa ada sesuatu yang bisa membuatnya gila. Dan itulah nilai tambah terbesarnya saat ini, tambahnya. Acosta sementara ini menjadi pembalap KTM terbaik dan menempati posisi keempat klasemen sementara. KTM konfirmasi wildcard, Pedrosa ikut MotoGP Jerez, Pole di MotoGP Mugello. Pabrikan Austria, KTM telah mengonfirmasi 2 pembalap penguji mereka, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro akan kembali mengikuti balapan di tahun 2024 ini. Pedrosa akan membalap di Jerez dengan fasilitas wildcard oleh KTM pada tanggal 28 April nanti, sementara Pol diturunkan di MotoGP Mugello pada awal Juni mendatang. Ini menjadi wildcard pertama kali bagi Pol yang telah pensiun dari MotoGP di akhir musim 2023 kemarin. Sementara Pedrosa telah beberapa kali menerima wildcard, tahun lalu saja dia ikut balapan sebanyak 2 kali di Jerez dan Misano. Tujuan KTM menurunkan pembalap penguji mereka adalah untuk mengetes motor dalam kondisi sesungguhnya di lintasan bersama dengan banyak motor lain. Saya bersenang-senang di Jerez tahun lalu dan sambutan dari para penggemar sangat luar biasa, kata Pedrosa senang, seperti rilis resmi KTM. Kita semua tahu Jerez adalah tempat yang spesial. Bagi kami, penting juga untuk menggunakan beberapa referensi untuk pengujian kami dan memasukkannya ke dalam lingkungan balapan lagi. Ini yang menjadi alasan utama untuk berkompetisi di tahun 2024 dan saya harap kami bisa mewujudkannya untuk pertama kalinya pada bulan depan, demikian Pedrosa menerangkan. Pol juga senang akhirnya bisa kembali merasakan balapan. Sangat senang bisa balapan lagi dan terutama di Mugello, yang merupakan tempat yang sangat spesial untuk mengendarai motor MotoGP. Akan sangat menyenangkan bisa kembali ke grid bersama teman-teman. Pengujian telah berjalan dengan sangat baik dan saya sangat termotivasi. Saya lebih seperti diri saya yang dulu, setelah cedera pada tahun 2023. Saya menantikan untuk segera kembali ke keluarga MotoGP dan menunjukkan bahwa pengujian kami kuat dan cepat, seru Pol menjelaskan.